Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang melakukan amal saleh di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran. Sebaliknya barang siapa yang melakukan maksiat dosa di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, maka dia akan juga mendapatkan setimpal dosa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Thumma qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, yang mana syariat ini telah sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syariat menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Yang ketiga, ibadah udhiyah. Yang keempat adalah khitan. Tapi ini kan disebut lagi syariat Nabi Ibrahim alaihissalam karena sudah disampaikan dan sudah diamalkan oleh Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah ibadah haji. Bulan ini adalah bulan haji. Kata ulama mengatakan yang mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang melakukan amal saleh di bulan ini,
mendaki ganjaran. Sebaliknya barang siapa yang melakukan maksiat dosa di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, maka dia akan juga mendapatkan setimpal dosa yang dia lakukan. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa adina fin nas bil hajj ya'tuka rijalan min kulli dhamirin ya'tina ala kulli fajjin 'amiq. Akan datang mereka laki-laki dari segala penjuru menuju tanah suci ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta. Maka panggilan ibadah haji jauh sebelum itu dalam Al-Qur'an Allah sudah sampaikan kepada kita semua. Oleh sebab itu pasang niat yang belum memiliki uang supaya dia dapat melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan ibadah rukun Islam yang kelima. Nabi juga mengancam bagi orang yang punya uang banyak tapi dia belum mendaftar haji, tiba-tiba uangnya habis sedangkan dia belum mendaftar. Idza mata, apabila mati kal yahud wan nasara, maka matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Ini ancaman bagi mereka yang punya uang tapi tidak mau mendaftar untuk melaksanakan ibadah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah umrah. Suatu ketika datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini fakir, aku orang miskin, aku tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki uang. Sedangkan orang kaya yang banyak uangnya, dia bisa bersedekah, dia bisa berwakaf, dia bisa menunaikan ibadah haji, apalagi ibadah umrah. Sedangkan aku orang miskin ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan? Kemudian Rasulullah tersenyum dan menjawab. Apa kata Rasulullah? Likulli takbirin sadaqah, wa likulli tasbih sadaqah, wa likulli tahmid sadaqah. Setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak-banyaknya, maka dia dikatakan sedekah. Setiap tasbihmu mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sebanyak-banyaknya, dia juga sedekah. Dan setiap tahmidmu Alhamdulillah, Alhamdulillah, juga dia sedekah. Al-ghaniyyu al-miskinu haqqun 'alaihima. Orang kaya dan orang miskin kata Rasulullah sama di mata Allah. Orang kaya wajib haknya yang harus dia tunaikan. Begitu juga orang miskin ada hak yang harus dia lakukan. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan orang yang tidak punya uang tidak bisa bersedekah, ada jalan keluarnya. Nabi mengatakan setiap takbir, setiap tasbih, setiap tahlil itu adalah sedekah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatnya juga bertanya lagi, bagaimana mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah? Kalau hanya mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, mudah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kembali dan memberikan kabar gembira kepada saudaranya yang miskin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar rumah kemudian dia dalam keadaan suci, yusallil maktubah, dia melaksanakan salat yang wajib, ilal masjid, ke masjid, fa ajruhu ka hajjah,
maka pahalanya sama dengan ibadah haji. Subuh dia ke masjid, kemudian zuhur ke masjid, asar ke masjid, maka itu sudah mendapatkan pahala sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji. Subuh sudah mendapatkan pahala seperti ibadah haji, zuhur, asar, maghrib, isya juga dia mendapatkan pahala seperti orang atau sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga memberikan kabar gembira untuk saudaranya yang miskin. Kata Nabi, "Man kharaja min baitihi," barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dalam keadaan suci, liyusalli min tatawwu, untuk melaksanakan salat sunnah, fa ajruhu ka umrah, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah umrah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Setidaknya kita salat 5 waktu, kita langkahkan kaki kita, ringan langkah kita untuk melaksanakan salat yang wajib di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, ketika ada seseorang meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, kakinya keluar, kemudian tergambarlah amalnya, kemudian malaikat datang memberikan buku catatan amalnya. Ketika malaikat datang mengatakan, "Hada kitabuk," ini adalah catatan. Al-Hajj al-Umrah, Al-Hajj al-Umrah. Dia heran ketika melihat catatannya. Haji, umrah, haji, umrah. Kemudian dia berkata, "Hada laisa amali." Ini bukan amalku. Aku tidak pernah haji, aku tidak pernah umrah. Kemudian malaikat mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada engkau. Kenapa? Karena engkau salat yang wajib 5 waktu sehari semalam di masjid. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dapat kita laksanakan, kita lakukan di tanah air kita ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah udhiyah, yaitu memotong hewan kurban. Nabi juga mengancam bagi orang-orang yang punya uang tapi tidak membeli kurban, hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati salat kami. Ini sebuah hadis ancaman kepada kita semua. Untuk apa? Untuk membeli hewan kurban, kambing, sapi atau domba. Untuk apa? Untuk disembelih. Tujuannya apa? Untuk merasa bersyukur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah titipkan kepada kita bukan untuk kita sendiri, bukan untuk hanya anak-anak kita saja, tapi untuk kita besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita makan akan habis, tapi apa yang kita sedekahkan hari ini, apa yang kita beli hewan kurban hari ini, apa yang kita sedekahkan hari ini, apa yang kita wakafkan hari ini, maka itulah yang dapat Allah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam," manusia itu tertidur. Kenapa tertidur? Kemudian dia bangun, tapi ternyata bangunnya bukan di rumahnya, bukan di tempat yang biasa dia tidur, tapi ternyata dia bangun di alam barzakh, alam kubur. Ternyata di situ dia baru sadar, oh ternyata aku bermimpi sejenak, bermimpi ketika di rumah yang megah, bermimpi ketika di tempat atau mobil yang mewah, bermimpi duduk di istana. Ternyata dia kembali ke dalam tanah dan dia akan menghadap kepada
muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan di hari Jumat yang sangat mulia ini, karena tidak lama lagi, kurang lebih 2 pekan atau usbu'aini, 2 minggu, kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Maka bagi punya uang, bersegera mendaftar atau ikut penyembelihan hewan kurban. Barakallahu fikum al-azim wa nafa'na bil dzikril hakim wa taqabbala min tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman 'alamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum بإحسان إلا يوم الدين. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدعين والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا يا الله إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا يا الله إخواننا في رحمنا. اللهم انصرنا يا الله إخواننا المجاهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله